Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Kita ketahui bersama kejadian di wilayah Nita sesuai dengan LP nomor 16/11 2023 KT garing Polsek Nita. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang kronologis penangkapan. Jadi benar bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 kemarin, unit Puser Satreskrim Polres Sika itu menerima informasi tentang keberadaan seorang terduga pelaku pencurian di wilayah Polres Sika. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, unit Puser melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri menggunakan mobil Avanza berwarna merah dengan nomor DD 1634 CM. Sehingga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, tim berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku dengan identitas inisial FI, laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan petani, alamat Hewakuang, Desa Hewakuang, Kecamatan Hewakuang, Kabupaten Sika. Selanjutnya kemudian tim melakukan interogasi dan pengembangan terhadap pelaku sehingga diperoleh informasi bahwa masih ada 5 orang tersangka lainnya yang terlibat bersama-sama melakukan aksi pencurian 2 buah batang. Sehingga tepat pada hari Senin sekitar pukul 1 dini hari, tim unit Puser Polres Sika berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 pelaku lainnya. Dari hasil penangkapan tersebut kita berhasil mengamankan satu flash disk yang berisi rekaman CCTV yang berada di rumah korban, kemudian 2 buah batang daging gajah dan 1 unit mobil Avanza berwarna merah. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini bukan 2 buah batang daging yang kami amankan dari para pelaku yang ada di belakang kita semua, serta di depan polisi sudah diparkirkan 1 unit mobil Avanza berwarna merah yang juga sebagai barang bukti yang kami amankan dalam peristiwa tindak pidana pencurian ini. Sedikit saya berikan gambaran terkait kronologis kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nita. Jadi pada awalnya sekitar pertengahan bulan November, tersangka CY nomor 2 bertemu dengan saudara T. Saudara T ini tersangka yang nomor 1. Bertemu dengan saudara T di halaman rumah saudara T. Saudara C dan saudara T ini tetangga satu kampung, rumahnya berdekatan. Mereka bertemu untuk merencanakan aksi pencurian, di mana targetnya adalah rumah saudara Petrus Filipus Modang da Silva yang memiliki atau menguasai gading milik kerajaan Nita. Gading ini disimpan di dalam kamar di rumah saudara Petrus. Kemudian setelah 1 minggu setelah merencanakan aksinya, saudara T kemudian menghubungi saudara DS. Tersangka DS ini tersangka nomor 6 ya. Tersangka nomor 6 menghubungi saudara DS dan menyampaikan bahwa tersangka CY menyuruh tersangka T untuk mencari orang yang bisa melakukan pencurian terhadap 2 batang daging ini. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 November sekira pukul 21 WITA, tersangka T dan tersangka CY melakukan pertemuan kembali untuk menanyakan terkait rencana aksi pencurian daging tersebut, serta memastikan bahwa korban Pak Petrus selaku pemilik daging sudah pergi keluar kota. Jadi mereka menunggu momen yang tepat
pada saat korban sedang melaksanakan perjalanan keluar kota, sehingga pengawasan di dalam rumah mereka nilai sudah aman untuk melakukan aksi pencurian. Nah, kemudian saudara DS, tersangka DS bersama dengan tersangka FI ini yang nomor 5, tersangka RM nomor 4, dan juga tersangka DN pergi menjemput tersangka T di rumahnya, dan pada pukul 1 mereka bersama-sama mengendarai satu unit mobil Avanza berwarna merah pergi menuju TKP pencurian. Sekitar pukul 2 dini hari, yang menjadi eksekutor adalah saudara tersangka RM yang masuk bersama dengan tersangka FI, masuk berjalan kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka memanjat pagar rumah lalu langsung menuju jendela kamar tempat gading-gading ini disimpan. Mereka langsung melaksanakan aksinya dengan cara mencongkel jendela dan merusak balising yang ada di bagian dalam jendela. Setelah masuk ke dalam kamar, mereka lalu menggotong dua buah gading ini keluar dan kemudian dijemput oleh tersangka lainnya. Tersangka lainnya berperan untuk mengawasi dan menunggu di sekitar tempat kejadian. Setelah aksinya berhasil, para tersangka kemudian melarikan diri dan menyimpan dua batang gading ini di salah satu rumah dari tersangka. Mungkin itu gambaran terkait kronologis dari kejadian pencurian dengan pemberatan. Kepada seluruh tersangka kami terapkan pasal 363 ayat 2 KUH pidana, subsidiar pasal 362 KUH pidana junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Mungkin itu yang dapat kami. Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa mau curi? Kita ada profesi mencuri. Sudah lama mencuri, profesi mencuri. Ada punya ini kan? Punya dendam tersendiri dengan Petri kan? Tidak. Tidak ada. Cukup ya? Cukup ya. Om, jangan sudah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything.